berani untuk melakukan. Karena saya anggap sudah saya sampaikan, ibaratnya masuk rumah Kulo Nuwun gitu. Gitu. Tapi datang tampak muka gitu loh. Terbayang nggak, artinya terpikirkan nggak Pak, pada akhirnya kok begini gitu loh, dijegal. Dalam artian dijegal secara administrasi yang tadi Pak Agung sebut ya, misalkan. Enggak, sama saya sama sekali nggak menduga. Kok begitu ternyata ya cara-caranya. Berarti Pak Agung seharusnya udah berpikir nih dari awal. Kok gue berani ya lawan gitu. Tapi itu juga menarik Pak, pertanyaan tadi kalau Aziz bilang kenapa gitu, tapi saya ingin lebih dalam lagi, kenapa berani lawan Pak JK? Itu juga menarik tuh. Karena memang dalam percakapan dengan beberapa teman-teman yang di PMI di daerah di kabupaten, mereka anggap ini sudah cukup lah. Tiga periode 15 tahun cukup. Ya, terlepas dari jasa dan kekurangan dan kelebihannya ya sudah cukup. Harus ada pembaharuan, ada perbaikan. Anggaran dasar juga perlu diperbaiki, karena kalau meninggalkan organisasi dengan anggaran dasar seperti itu, maka kepemimpinan itu tidak tahu berapa lama batasnya, bisa seumur hidup, begitu. Karena tidak disebutkan secara jelas. Saya kira harus terbuka dan terang-terangan, masa bakti 2 periode ya sudah lebih baik gitu. Begitu. Karena statementnya Pak JK beberapa hari belakangan ini kan cukup keras sih Pak. Ini maaf sampai nyebut Pak Agung berkhianat. Ya, saya Pak ini keras banget. Kita langsung konfrontir ya. Saya juga heran. Saya berkhianat kepada siapa? Saya juga bukan pegawai beliau. Ya, kan kita tahu beliau seorang pengusaha juga. Ya. Beliau juga bekas wakil presiden 2 kali dan sebagainya. Saya berkhianat apa? Dan untuk mencegah, sebelumnya ada perasaan juga untuk mencegah hal-hal itu, saya sowan ke beliau. Saya beritahu gitu. Kalau beliau katakan, jangan maju, ya mungkin saya akan berbeda situasinya. Tapi beliau tidak melarang, jadi saya diperbolehkan, ya sudah. Saya lakukan semaksimum yang saya bisa laksanakan. Terlebih-lebih ternyata responnya cukup baik. Mereka itu dari daerah, ya sudah saatnya ada pergantian. Seperti itu. Saatnya ada pergantian. Seperti itu. Pak Agung sendiri bingung dengan tudingan tersebut. Wah, tapi berkhianat kepada siapa? Saya nggak berkhianat kepada Republik. Tapi pasca ini masih komunikasi Pak atau belum Pak? Belum ya, mungkin. Kalau saya sebetulnya kalau diajak berkomunikasi oke aja, nggak ada masalah. Saya tidak ada niatan untuk bermusuhan dalam kegiatan kemasyarakatan, apalagi PMI sebuah lembaga kemanusiaan ya, harus menolong siapapun. Tanpa membedakan asal usulnya, harus wajib ditolong misalkan, seperti itu. Jadi saya kapanpun saya bersedia untuk ketemu dan sebagainya. Tapi mungkin waktunya dipandang lagi masih hotnya seperti ini ya. Oke lah, kita tunggu. Pak Agung, selama proses Munas kemarin sampai akhirnya ada konflik lah gitu ya. Pak Agung sudah dengar omongan-omongan miring apa nih mungkin dari penyelenggara, dari panitia yang Pak Agung rasa kok masa sih gue begitu gitu dalam hati mungkin ya Pak ya. Apa tuh Pak? Ada nggak Pak? Ya maksudnya seperti apa tadi? Misalnya dari penyelenggara yang melihat Pak Agung yang salah, ini nggak sesuai gitu. Itu ada nggak sih yang Pak Agung udah dengar omongan miring gitu dengan cara kayak gini? Ada yang disampaikan oleh rekan-rekan beliau, pimpinan jajaran pimpinan yang mengatakan ya nggak usah paksakan maju kalau tidak punya dukungan, padahal dukungan ada. Dan saya terkejutnya karena jumlah dukungan itu sudah memenuhi, bahkan melebihi kuotanya, kuotanya 20% saya melebihi, dan formatnya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Harus stempel basah, tanda tangan basah, oleh ketua yang sah. Itu sudah kami lakukan. Jadi saya di luar dugaan kok tiba-tiba berkurang. Ini siapa yang menghilangkan? Jadi timbul pertanyaan pada saya. Siapa? Dan ini sebuah pelanggaran yang serius kalau menghilangkan seperti ini. Jadi itu yang justru saya muncul. Kalau saya tidak bisa hadir di saat munasnya sendiri, saya hanya di luar ruangan. Karena saya sadar belum dinyatakan sebagai calon resmi. Kalau sudah dinyatakan calon resmi, biasanya itu diperbolehkan, akan diundang masuk. Kalau tidak salah, cara berpikirnya seperti itu. Dan saya terima, sehingga saya banyak di luar.
Tapi saya akan mendengarkan informasi-informasi yang muncul ketika peserta mungkin melalui rekaman dan sebagainya. Itu menggambarkan di dalamnya itu sudah ada permintaan untuk berbicara, protes dan sebagainya, tapi disangka dan didiamkan saja begitu. Bahkan saluran untuk penyampaiannya itu pun ya, seperti mikrofon dan sebagainya diambil. Oke. Pak, sebelumnya juga ada gaduh di organisasi para ekonom di Kadin. Oh iya, ya itu pengusaha. Ya kalau antar pengusaha sih oke lah, gitu kan Pak. Tapi ini kan organisasi kemanusiaan Pak, apalagi hal vital penting banget ya soal Palang Merah Indonesia, soal darah. Iya. Gimana Pak? Maksudnya dalam artian perbedaan atau kisru ini, Pak Agung lihatnya nanti sampai pada titik mana gitu, sampai kapan? Ada nggak nanti kira-kira ya mungkin seminggu 2 minggu beres lah atau apa? Nanti secara organisasinya bagaimana nih Pak? Jangan sampai dianggap seperti Kadin nih. Ini kan padahal organisasi ya kita ambil contoh yang paling belakangan lah. Iya. Kalau ini kan Kadin kan isinya pengusaha-pengusaha. Kalau PMI apa yang mau diusahain? Betul. Gimana Pak? Ya suasana pikiran saya juga tidak jauh dengan saudara-saudara, dengan bapak sekalian. Apalagi ini PMI yang sifatnya organisasi yang kemanusiaan lebih menguat melalui kegiatan donor darah yang bisa dipergunakan oleh siapa yang sakit atau yang membutuhkan atau dalam suasana peperangan dan lain sebagainya atau pertempuran. Nah, saya minta dan saya harapkan apapun yang terjadi, misi itu harus tetap. Misi itu harus tetap. Misi itu harus tetap berjalan. Misi kemanusiaan jangan sampai terganggu. Fasilitas itu saya juga tanya kepada teman-teman daerah, tetap lakukan di daerah. Misalnya unit-unit untuk transfusi darah dan sebagainya tetap berjalan. Baik yang di rumah sakit maupun yang di PMI itu sendiri. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, kami setiap selesai kongres atau munas atau musyawarah apalagi yang tertinggi yang menyebabkan ada perubahan kepengurusan, itu kan wajib melaporkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, dan itu sudah kami lakukan. Saya berharap bahwa di situlah nanti ada inisiatif dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu dengan melihat seluruh prosesnya yang ada, apakah sejalan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga apa tidak. Jadi pengesahan itu diperlukan setelah melihat prosedur dan prosesnya yang dijalankan. Dan saya yakin bahwa pemerintah juga ingin cepat menyelesaikan masalah ini, jangan sampai ada dualisme kepemimpinan. Saya kira kami juga berharap ada cepat diselesaikan. Saya meminta kepada teman-teman untuk mereka tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, sebab semua peserta sekarang sudah kembali ke daerahnya masing-masing, baik yang di Sumatera maupun sampai di Papua, Maluku sudah kembali, dan diharapkan